kekasih Tuhan, umat pilihan Allah sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali di hari ini dalam pembelajaran firman. Doa dan harapan saya, semua kita, saudara dan saya sehat dalam lindungan Tuhan. Dan setiap masalah yang engkau hadapi hari ini, engkau mampu melaluinya, karena engkau masih berpengharapan di dalam Kristus. Karena segala sesuatu tidak ada yang mustahil baginya untuk menyelesaikan bagi saudara. Yang penting saudara tetap bergantung dan sungguh-sungguh mencari Dia. Karena tentunya Allah tidak menunda-nunda untuk menolong saudara. Amin, saudara. Nah, sebelum kita belajar bersama hari ini, kita mau berdoa bersama-sama untuk mengenal firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih. Hari ini kami mau kembali mengenal dan belajar firman-Mu. Tuntun kami Roh Kudus untuk kami boleh mengerti dan bersama-sama kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sampai kami menantikan kedatangan Tuhan kedua kali, iman kami tidak gugur di tengah jalan. Nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema kita hari ini, kekasih Tuhan. Jangan bergaul dengan orang yang salah. Jangan salah pergaulan. Engkau harus meminta hikmat daripada Tuhan. Siapa yang engkau ajak berteman, ajak bersahabat. Amin. Mengapa? Karena dampaknya itu sangat-sangat tidak baik bagi engkau sendiri, kekasih Tuhan. Kita baca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 sampai 34. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan janganlah berbuat dosa lagi. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 sampai dengan 34. Kekasih Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita hari ini agar kita benar-benar memilah-milah sahabat. Kenapa? Karena kalau kita tidak memilah-milah, maka kita yang baik berteman dengan yang tidak baik, bersahabat dengan tidak baik, maka kita akan ikut arus, saudara. Amsal pasal 22 ayat 24 dikatakan, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Ayat 25, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya, memasang jerat bagi dirimu sendiri. Dikatakan apa ketika engkau berteman dengan pemarah, maka engkau akan jadi ikut-ikutan pemarah. Jika engkau berteman dengan orang-orang yang tukang contek di sekolah, maka engkau pun akan menjadi tukang contek. Jika engkau berteman-teman dengan orang-orang yang suka mabuk, engkau juga nanti ikut mabuk, saudara. Hai anak Tuhan, waspada, sadar. Kita mesti sadar dan kembali sebaik-baiknya. Kalau engkau hari ini sudah terjebak, engkau berteman dengan mereka, lepaskan, cepat tinggalkan, supaya engkau tidak lama-lama terjebak di dalam kubangan dosa. Di Alkitab ada 2 kisah tentang sahabat. Kisah pertama kita bisa belajar dari Daud dan Jonatan. Daud dan Jonatan bersahabat mereka. 1 Samuel pasal yang ke-18 sampai pasal yang ke-20 menceritakan hubungan antara Daud dan Jonatan begitu akrab, begitu mesra, begitu dekat. Siapa Jonatan? Jonatan adalah anak daripada Raja Saul. Siapa Daud? Daud adalah orang yang terpilih, yang sudah diurapi oleh Tuhan menjadi raja. Namun pada waktu Saul menjadi raja, Daud belum menjadi raja.
Yonatan jelas peka bahwa tongkat estafet akan jatuh kepada Daud sebagai raja, dan dialah orang kedua di bawah Daud. Dia sahabat, dia menopang Daud, dia menolong Daud. Bapaknya Yonatan, namanya Saul, hendak membunuh Daud, tapi Yonatan memasang badan membela sahabatnya, untuk sahabatnya bisa lepas dari cengkaman bapaknya. Sampai Saul itu benar-benar memarahi Yonatan, menyumpahi Yonatan, sial anak sial dan segalanya. Kenapa kau bela musuhmu dan sebagainya. Tapi Yonatan dia tahu bahwa Daud bukan musuhnya, dan dia mengerti jelas bahwa Daudlah pengganti bapaknya, bukan dia. Seorang sahabat melindungi sahabatnya, saudara. Haleluya. Nah, di sisi yang lain kita bisa belajar lagi dalam 2 Samuel pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 39. Ada persahabatan yang lain, yaitu antara Amnon anak Raja Daud dan Yonadab anak daripada Simea, kakaknya Daud. Amnon dan Yonadab bersahabat. Suatu waktu Amnon ini jatuh cinta dengan Tamar. Siapa Tamar? Tamar adik iparnya Amnon. Tamar adalah adik kandung dari Absalom, anak daripada Raja Daud juga. Amnon dan Tamar berbeda ibu, tetapi satu ayah namanya Raja Daud. Amnon jatuh cinta dengan yang namanya Tamar, tapi dia tahu dia tidak mungkin mendapatkan Tamar. Lalu saat dia bersedih, datanglah Yonadab. Yonadab memberikan masukan kepada yang namanya Amnon, agar Amnon pura-pura sakit di kamarnya dan minta Tamar datang ke kamarnya untuk membuatkan kue dan memberikan makanan. Tapi tidak ada pelayan-pelayan yang lain di dalam ruangan. Amnon melakukannya, saudara. Dimintanya Tamar untuk melayani di kamar, untuk membuatkan dia kue. Saat Tamar yang polos tanpa dosa itu, tanpa tahu apa yang akan terjadi, saat dia melayani abangnya dengan kasih, di sanalah Amnon memperkosa Tamar. Alkitab mencatat Tamar begitu pedih hatinya, dan dia berkabung sepanjang jalan pulang. Akhirnya dia berjumpa dengan Absalom dalam perjalanan, dan dia tinggal di rumah Absalom abangnya. Tapi sudah bisa baca selanjutnya kisahnya, bahwa Absalom menaruh benci kepada Amnon. Dan suatu waktu Absalom membuat satu pesta perguntingan bulu dombanya. Amnon dibunuh sama Absalom. Saudara, lihat persahabatan dari Yonadab dan Amnon. Sahabat yang salah. Amnon memilih sahabat yang salah, sehingga akhirnya Amnon binasa. Hari ini pun kita boleh diajar, dituntun oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus memberikan suratnya kepada jemaat di Korintus, agar mereka tidak bersahabat dengan orang-orang yang di luar Kristus, yang pada waktu itu hidup mereka keduniawian. Orang-orang Korintus, di kota Korintus ada kota populer zaman itu, saudara. Zaman itu kota ini kota yang mewah, ibu kota, seperti ibu kota masa kini, seperti ibu kota Jakarta, ibu kota Bandung, ibu kota Jawa Barat, ibu kota Bandung maksud saya ya. Kemudian Jawa Timur ibu kota Surabaya, Sumatera Selatan ibu kota Palembang. Ya, semacam itulah kota-kota kayak Korintus itu benar-benar penuh dengan hiruk pikuk, pesta, keduniawian, seks bebas, perjudian, dan semua keduniawian, kekasih Tuhan. Dan Paulus mengirim surat kepada jemaat di sana, agar mereka jangan sesat, agar mereka tidak bergaul dengan pegawai-pegawai yang tidak baik. Mereka yang sudah dipanggil hidup dalam kekudusan,
Mereka dulu dulunya mereka hancur, tapi ketika mereka mendengar firman, mereka bertobat dan mereka akhirnya memisahkan diri untuk berjemaat, dipersiapkan. Paulus berkata, jangan kau bersahabat dengan mereka, jangan kau bergaul. Boleh enggak say hello? Boleh enggak kita say hello? Boleh. Tetapi jangan bergaul. Kalau kata bergaul itu kita dekat dengan dia, curhat cerita kepada mereka. Pikirannya bisa masuk pikiran kita, saudara. Paulus mengingatkan, dan demikian juga hari ini yang sama, saudara. Kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang fasik, agar mereka tidak memasuki pikiran kita. Engkau lihat, saudara, lingkungan. Engkau perhatikan yang mana yang kau bisa ajak berteman, bergaul. Tapi ada yang tidak bisa kau ajak berteman. Boleh say hello. Kita tidak benci mereka, tak benci. Tapi jangan bergaul dengan mereka. Amin. Kalaupun kau datang ketemu mereka, waktumu adalah waktu yang tepat untuk memperkatakan kebenaran firman. Haleluya. Kekasih Tuhan minta kepada kita agar kita jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, supaya kita tidak ikut serta kelakuannya. Orang-orang bodoh belajar berteman dengan orang pintar, orang bijaksana, dia akan jadi pintar dan bijaksana. Orang-orang yang perokok, dia berteman dengan semua orang yang tidak perokok, akhirnya dia minder dan akhirnya dia meninggalkan rokoknya. Orang-orang yang biasa berjudi, kalau tiba-tiba dia berteman dengan orang-orang yang tidak berjudi, yang tidak pernah berjudi, yang hidupnya mereka bekerja keras dan berbagi cerita, kalau ketemu ngobrol, sendagurau yang hebat, cerita tentang pekerjaan dan tidak ada judi, akhirnya dia meninggalkan. Sebaliknya, kau yang hebat, kau yang sudah baik, tapi engkau bergaul dengan orang-orang demikian, engkau masuk di dalamnya, saudara. Waspada, berjaga-jaga, keluar. Amin. 1 Petrus pasal 2:9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam yang terang yang ajaib, dipersiapkan nantinya. Setelah engkau dipersiapkan dengan masak, kau akan kembali, bukan kembali untuk tinggal di sana, di tempat yang gelap, tetapi kembali membawa terang, saudara. Engkau membagikan kasih Tuhan kepada mereka yang membutuhkan saat itu. Tapi engkau siap dulu. Engkau aja masih setengah-setengah, belum siap sama sekali, masuk lagi ke sana, ke tempat kubanganmu, habis. Sudah dipersiapkan dulu dan akhirnya engkau datang kembali ke tempat teman-temanmu yang belum benar. Di sana engkau bersaksi, bukan untuk tinggal, menikmati. Aku mau menangkan mereka, aku mau selamatkan mereka. Mereka minum ya aku minum. Mereka nggak punya duit, aku berikan minuman. Salah, sudah. Engkau datang ke sana bukan untuk beli minum bersama, tapi engkau datang di sana, engkau menyatakan kasih Tuhan. Bisa saja kau bawa berupa perhatian. Jangan berkumpul dulu rame-rame. Datangi rumah mereka, kunjungi satu persatu rumah mereka. Saat mereka sadar, engkau berikan kesaksian hidupmu, saudara, supaya mereka juga sadar. Haleluya. Tuhan memberkatimu, saudara kekasih Tuhan. Mari kita bisa belajar dari tokoh Daud ketika dia memilih sahabatnya Yonatan. Kita juga bisa belajar daripada Amnon yang salah memilih sahabat yang namanya Yonatan. Daud akhirnya menjadi raja, Amnon akhirnya dibunuh karena kesalahan memilih sahabat. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu hari ini. Hamba bersyukur kepadamu Tuhan buat firman hari ini. Tuntun setiap yang mendengarkannya, supaya hari ini mereka boleh diberikan hati yang menimbang daripada Tuhan, untuk bisa membedakan mana yang menjadikan sahabat, mana yang tidak jadi sahabat, mana yang harus dia membawa mereka bergaul karib ataupun tidak bergaul karib. Terima kasih Bapa yang baik, tuntun anak-Mu, dan aku berdoa hari ini untuk saudaraku yang sedang sakit, di dalam nama Yesus, sembuhkan Tuhan dengan biru-biru-Mu. Bagi anak-anak-Mu yang sedang susah hati karena masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, Engkau menolong dan memampukan membebaskan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Aku berdoa membawa pembelajaran firman Dia dan pengasihan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, jika firman ini jadi berkat bagi saudara,
Sharingkan, bagikan kepada saudara-saudara seimanmu dan keluargamu agar mereka mempunyai berkat yang sama, sehingga kita bersama-sama berakar, bertumbuh dan berbuah, buah yang manis, buah yang lebat, agar nama Bapa dipermuliakan dan kerajaan Allah diperbesar dalam hidup kita. Tuhan Yesus